Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kang Aming Rajut Bandung. Tutorial merajut untuk pemula, cara belajar merajut yang paling mudah dipahami dan paling mudah dipraktekkan. Gimana kabarnya teman-teman? Hari ini saya mau share kepada teman-teman tutorial bagaimana cara membuat tas seperti ini. Ya, tasnya gemuk-gemuk, lucu gitu. Ini saya kasih warna. Saya pilihkan warna merah marun ya, kemudian dikasih strip warna pink ya, ini agak merah yang lebih muda lagi. Kemudian atasnya saya kasih warna biru dongker. Ini bahannya dari poli kilap ya teman-teman. Boleh sebetulnya pakai bahan yang lain, boleh bahannya rami juga boleh, atau bahan-bahan yang teman-teman ada di rumah juga nggak masalah ya. Tas ini cantik sekali teman-teman. Dia cara membuatnya juga mudah, dan tas ini simple aja, tidak pakai resleting ya teman-teman. Tapi kalau mau pakai resleting juga boleh. Ini pakainya kancing magnet seperti ini ya. Kemudian ada tali yang bisa dipakai untuk menarik tasnya ya, seperti ini. Jadi ini bisa diserut, bisa juga dilebarkan seperti ini ya, luas bentuknya. Oke, dan kita juga pasangkan tali panjangnya, jadi boleh pakai tali panjang, boleh enggak juga. Lucu teman-teman, ini bisa muat banyak dompet, handphone, apalagi ya, kosmetik mungkin bisa muat banyak. Dan untuk mengkerutkannya juga tinggal ditarik aja, gampang. Tarik dari sini tarik, kemudian jadi tas pendek. Oke teman-teman, bagaimana cara membuatnya, apa saja alat-alat dan bahannya, kita ikuti tutorial berikut ini. Tapi jangan lupa dulu subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe ya, klik juga like dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa terus mengikuti tutorial-tutorial terbaru dari saya ya. Selamat belajar dan selamat mempraktekkan. Untuk bahannya kali ini saya akan menggunakan benang polikilap berwarna merah marun seperti ini, dan juga ini satu gulung ya. Kemudian saya pakai setengah gulung benang lain berwarna biru dongker, dan saya tambahkan sedikit ya warna agak kepingan gini, warna untuk sebagai aksesorisnya aja lah, pembatas dari warna merah marunnya ini. Dan untuk hakpennya saya menggunakan tulip nomor 4 atau 2,5 mm. Untuk bahan tambahannya saya akan tambahkan busa ati 2 mm tebalnya untuk bagian alas ya. Jadi nanti furingnya tuh akan saya tambahkan dengan busa ati di bawahnya. Kemudian ada kain kasa ya, seperti ini. Kain kafas ya, kain kafas yang ada lemnya. Kemudian kain furing ya, boleh warna biru dongker seperti ini ataupun warna marun ya, sesuai dengan warna tas dan benangnya, tapi saya akan pilih warna dongker aja ya. Kemudian ada magnet, kancing magnet seperti ini, dan tambahannya mute-mute untuk bagian tengah bunga-bunganya. Oh ya, ada tambahan resleting berukuran 12 cm ini untuk saku bagian di dalam tasnya ya. Jadi nanti saya tidak akan pakai zipper, tapi saya akan pakai magnet, kancing magnet tadi ya. Dan di bagian dalamnya saya akan tambahkan saku dengan resleting ukuran 12 cm. Baik teman-teman, kalau begitu kita langsung saja ke tutorialnya. Baik teman-teman, saya langsung saja ke alasnya ya. Saya sudah membuat alasnya ukuran 13 kali 20 cm. Buat alasnya dengan cara membuat rantai sebanyak 26 ya. Rantai 26, kemudian diisi dengan single crochet bolak-balik sepanjang 20 cm. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung yang belum bisa membuat alas seperti ini, teman-teman bisa membuat alas dengan melihat tutorial saya di video yang ini ya. Nanti teman-teman silahkan klik dulu video ini untuk bagaimana caranya membuat alasnya. Karena ini sebetulnya mudah banget ya teman-teman, tinggal membuat single crochet
membuat rantai dulu sebanyak 26, kemudian diisi dengan masing-masing rantai dengan satu single crochet. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik sampai mendapatkan total kurang lebih 20 cm. Nah, ini saya sudah buat alas ya, dan sudah saya kasih tepinya, kelilingnya seperti ini, sudah saya kasih lebih sebagai tepinya. Dan sekarang saya akan membuat fondasi untuk tasnya, teman-teman. Oke, untuk fondasi tasnya, jadi teman-teman tinggal membuat 2 rantai ya. Jadi setelah slip stitch di ujung sini, kita akan membuat 2 rantai. Kemudian kita akan membuat back post double crochet ya. Caranya dengan mengaitkan 1 kali, kemudian kita masukkan ke bagian belakang ya. Jadi kita nusuknya dari belakang masuk ke depan gitu loh. Dari back dulu, kemudian kita tarik, hasilnya menjadi 3 ya, seperti ini ya. Baru kemudian kita akan kait benangnya, tersisa 2, kemudian sisakan 1 ya, tarik semuanya gitu ya. Kita coba ulangi sekali lagi, kaitkan 1 kali, kemudian kita masukkan ke bagian belakang sini teman-teman, bagian belakangnya. Biasanya kan kita masuk lewat depan sini ya, kalau back post di sini, tapi ini kita masuk dari bagian belakang, dari back, ini dari sini nih, back post dari bagian bawah sini ya. Kemudian tusukkan ke bagian depan ya, nyambung, baru kita tarik ya, seperti ini. Kemudian kita sisakan 2 loop, kita selesaikan. Jadi nanti akan ada garis seperti ini di tepinya. Sebentar ya, kait 1 kali, masukkan ke bagian belakang, masukkan lagi ke bagian depan di stitch berikutnya, kemudian tarik, sisa 3 benang, tarik, sisa 2 benang, kemudian selesaikan ya. Jadi hasilnya akan ada 2 garis seperti ini sebagai bagian tepinya. Saya coba perlihatkan sekali lagi. Di stitch berikutnya lewat belakang ya, kemudian masukkan di stitch berikutnya lewat depan, kemudian tarik seperti ini ya, tarik lagi, tarik lagi. Oke ya, kalau front post dari depan ke belakang gitu kan, kalau ini back post berarti dari bawah ya. Coba lanjutkan dulu teman-teman, nanti saya perlihatkan hasilnya dan kita ketemu di ujung sini. Ini saya sudah menyelesaikan membuat fondasinya ya teman-teman. Jadi dari pertama ini saya sudah buat 1 keliling double crochet ya, yang dibuat melalui back post ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kita punya garis tepi yang ini ya, punya garis tepi seperti ini teman-teman, yang menunjukkan batas dari alasnya, batas alasnya dengan batas fondasi tasnya. Oke, setelah selesai di ujung sini, kita langsung slip stitch dengan double crochet yang pertama ya teman-teman. Oke, dari situ kita buat 2 rantai ya. Kemudian kita lanjutkan membuat double crochet, tapi double crochetnya normal ya. Double crochetnya langsung di stitch seperti biasa, di lubang yang seperti biasa. Jadi di lubang yang pertama ini kita isi 1 single crochet ya, 1 double crochet ya. Jadi di lubang pertama ini kita isi dengan 1 double crochet, dan begitupun di lubang-lubang selanjutnya. Nah, jadi kita langsung isi dengan 1 double crochet di setiap lubang yang tadi kita buat ya teman-teman. 1 double crochet ini diisi semuanya sepanjang keliling pondasi tas ini ya. Jadi nanti pondasi tasnya ada 2 baris, 1 baris
double crochet yang tadi back post, satu lagi double crochet yang untuk pondasinya. Nanti kita ketemu lagi di sini teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi, kita ketemu nanti di ujung sini. Ini saya sudah selesai membuat double crochet ya, satu putaran teman-teman, dari mulai pertama tadi di sini sampai dengan akhirnya di sini. Dan saya akan membuat slip stitch di double crochet yang pertama ya. Oke. Untuk berikutnya kita akan membuat motifnya. Motif yang di dalam body tasnya itu terdapat bunga-bunga ya teman-teman. Nah, untuk pertama kita akan membuat 2 rantai, kemudian mengisi stitch yang pertama juga dengan 1 double crochet. Jadi kita membuat 2 double crochet ya. Kemudian di stitch berikutnya kita isi double crochet sebanyak 2 ya. Jadi pertama kita buat 2 double crochet, 1 di stitch ini, yang rantai pertama ini kita hitung sebagai 1 double crochet ya teman-teman untuk yang lubang yang ini. Kemudian yang berikutnya adalah double crochet di lubang yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya double crochet yang diisi satu lubang diisi dengan 2 double crochet. Setelah itu kita buat 2 rantai. Kemudian kita buat double crochet together di dalam lubang yang tercipta ini ya, berbentuk V. Di double crochet yang terakhir kita buat di lubangnya, kita buat 2 double crochet together ya, artinya double crochetnya jangan dulu diselesaikan tapi dibuat berbarengan dengan double crochet di depannya, sehingga kita punya 3 loop di atas hook, di atas hakpen kita ya, dan kemudian baru kita selesaikan. Kemudian kita buat 2 rantai. Lalu kita masuk lagi ke lubang yang sama ya di sini dengan 1 single crochet. Ini sudah tercipta 1 helai bunga. Kemudian kita lanjutkan dengan 2 rantai. Kita buat lagi 2 double crochet together di dalam lubang yang sama ya. 2 double crochet together itu seperti kita membuat double crochet tapi yang benang terakhirnya tidak diselesaikan. Baru setelah 3 helai benang di atas hook ini kita selesaikan. Kemudian kita buat 2 rantai. Lalu kita buat single crochet di lubang yang sama. Setelah itu kita buat lagi 2 rantai. Kemudian kita buat 1 double crochet di lubang yang ini ya. Di lubang yang sama. 1 double crochet lagi di lubang yang ini, di bawah double crochet ya, lubang di rantainya, lubang di dalam double crochetnya. 1 ya. Kita ada 3 hook, 3 loop, kemudian kita satukan, kita buat 2 rantai lagi. Nah, kita buat single crochetnya di lubang yang sini teman-teman, tapi mengeluarkannya di lubang yang sebelahnya. Jadi kan kita buat tadi awalnya 2 double crochet ya dalam 1 lubang ya. Lubang yang pertama, double crochet yang pertama sudah kita isi dengan 2 helai setengah gitu ya. Dan kemudian di lubang double crochet yang berikutnya ini kita akan membuat 2 helai benang lagi. Kita akan buat dulu 1 single crochet di sini untuk menyelesaikan helai yang ketiga, oke. Kemudian kita buat 2 rantai. Ya, kita akan buat lagi 2 double crochet together di dalam lubang yang ini. 1 2 ya, together ya. Kemudian 2 rantai. Kemudian kita akan buat 1 single crochet di sini. Kemudian kita buat 2 rantai. Nah, ini kita geser dulu karena ini sebetulnya muat untuk 2 helai
daun bunga ya. Kemudian kita buat 2 double crochet together di sini. Di lubang yang sama, kita masih tetap bekerja di lubang yang sama ya teman-teman. Kemudian kita 2 rantai. Kemudian satu lagi double crochet di dalam sini. Single crochet di dalam sini ya. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan melanjutkan helai ini ya teman-teman. Jadi kita kan sudah membuat. Oke, saya perpanjang dulu. Jadi kan kita awalnya membuat 2 rantai ya, 1 rantai, kemudian 1 double crochet kan, kemudian baru yang ini. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan membuat double crochet di lubang berikutnya. Jadi ini ditekuk sedikit ya. Kita akan melanjutkan membuat double crochet di lubang yang berikutnya, yaitu lubang yang ini. Ya, kita buat. Karena lubang yang ini kan sudah diisi dengan 2 double crochet sebelumnya. Jadi kita lanjutkan di stitch berikutnya membuat double crochet sebanyak 7 ya. Masing-masing di stitch yang depannya. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, di stitch yang ketujuh ini kita akan membuat satu lagi bunga seperti ini ya. Jadi kita bikin 7 double crochet, 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian di double crochet yang ketujuh ini kita tambahkan lagi 1 double crochet ya di depannya ya. Nah, yang di depannya ini setelah kita membuat 7 double crochet, di depannya ini kita membuat double crochet cluster. Jadi satu lubang ini diisi dengan 2 double crochet. Sama seperti ketika kita membuat ini. Ya. Ini kita tinggal dirapikan lagi seperti ini. Jadi begini. Saya ulangi lagi ya. Ketika kita naik ke tahapan berikutnya, kita buat 2 double crochet. Dimana 2 double crochet ini yang pertama terdiri dari 2 rantai. Sebagai kita hitung double crochet yang pertama. Kemudian 1 double crochet. Kemudian double crochet cluster. 1 lubang sini diisi dengan 2 double crochet ya. Seperti ini. Seperti yang ini teman-teman. Ya kan. Jadi 1 lubang diisi dengan 2 double crochet. Nah, kemudian kita akan membuat bunga sama seperti ini. Masih ingat teman-teman caranya? Ya. Oke, saya ulangin lagi. Pertama kita akan membuat 2 rantai. Kemudian kita membuat 2 double crochet together di dalam lubang yang ke-8 ini ya. 1 2. Ini together, jadi ada 3 loop. Masukkan semuanya. Kemudian kita buat lagi 2 rantai. Kemudian kita buat 1 single crochet di dalam sini tetap ya. Kemudian kita buat lagi 2 rantai. Kita lakukan hal yang sama, mengulang helai yang pertama tadi dengan membuat 2 double crochet together. Kemudian 2 rantai. Baru kemudian kita membuat 1 single crochet di dalam sini. Kemudian kita membuat 2 rantai. Kita membuat double crochet together lagi, 1 di sini, 1 di lubang yang sini. Ya. Lubang yang tercipta dengan 2 double crochet tadi. Jadi 1 di sini. Tahan dulu, jadi 2 loop ya. 1 lagi di dalam lubang sini. Sehingga kita langsung selesaikan. Kemudian
kita akan membuat satu single crochet di dalam lubang yang sebelahnya lagi. Di lubang yang sama tapi melalui rantai atau double crochet yang V di sebelahnya ya. Jadi kita akan buat di sini. Kemudian kita buat 2 rantai. Kemudian kita membuat lagi 2 double crochet together di sini. Ya, kita bisa lewat sini supaya ngumpulnya nggak terlalu jauh. Kemudian kita buat 2 rantai. Kita buat di sini 1 single crochet. Kita buat lagi 2 rantai. Kita buat lagi 2 double crochet together. 1, 2, tutup. Kemudian 2 rantai, kemudian 1 single crochet. Selesai. Jadi kita sudah punya 2 bunga ya teman-teman. Ini tinggal dirapihkan saja bunganya. Dan selanjutnya kita akan membuat kembali 7 double crochet di 7 stitch yang ada di depannya ya. Jadi kita buat double crochet di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ke-8 ini kita membuat cluster berdua ya. 1, 2 di lubang yang sama. Di sinilah kita akan membuat bunga yang sama seperti ini. Sehingga jaraknya tetap sama. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Silakan teman-teman kalau yang belum paham bisa diulangin lagi videonya. Di pause dulu, dipundurin sebentar untuk mengulang tahapan yang ini. Oke, kita lanjutkan sampai dengan sekeliling dari rantai ini sudah memiliki helai-helai bunga seperti ini. Baik teman-teman, ini videonya saya percepat ya. Jadi tadi ketika kita membuat double crochet dengan bunga-bunga seperti ini di rantai di baris yang ketiga ya. Jadi baris pertama ini kan base-nya, baris kedua ini double crochet normal, 1 keliling ya, 1 putaran. Kemudian begitu naik ke baris ketiga, ini kita sudah mulai membuat motif bunganya seperti ini ya, yang terakhir tadi itu. Dan kemudian di baris keempat kita membuat double crochet normal lagi. Jadi double crochet normal, kemudian double crochet yang diselingi dengan bunga. Kemudian ada double crochet lagi 1 baris normal. Nah, untuk membuat seperti itu teman-teman bisa lakukan di baris-baris berikutnya dengan cara yang sama sebetulnya ya. Tapi untuk variasi ini saya tambahkan 1 warna benang yang lain. Di sini saya kasih warna benang yang lebih muda ya. 1 baris saya tambahkan dengan double crochet. Jadi 1 putaran 1 baris ini saya kasih selingan warna dulu sebelum nanti di baris berikutnya kita buat lagi double crochet. Jadi double crochet 1 baris, double crochet 1 baris lagi. Nah, baru kemudian di baris berikutnya double crochet dengan cara mengulang double crochet yang ada motif bunganya ini. Jadi diseling-seling. Bedanya di baris double crochet yang ada bunganya ini, di yang kedua ini kan ini bunga yang pertama, ini bunga yang kedua. Ini kita buat selang-seling. Jadi kalau di sini tadi kita awalnya 3 atau 4 double crochet ya di awal. Kemudian kalau di atasnya kita bisa mungkin tambahkan lebih jauh, jadi 7 misalkan. Jadi 7 double crochet, kemudian buatkan 2 double crochet dalam satu lubang ya. Motif bunga seperti ini tadi. Nah, setelah motif bunga selesai 1 baris, di baris berikutnya kita membuat 1 baris lagi double crochet. Jadi double crochet normal, kemudian double crochet yang ada bunganya, kemudian double crochet normal lagi. Nah, di baris berikutnya double crochet normal dengan warna yang berbeda. Kemudian baris berikutnya double crochet normal lagi. Baru kemudian di baris berikutnya ya kita akan membuat double crochet yang ada motif bunganya. Nah, di sini juga saya akan membuat motif bunganya seperti baris yang pertama supaya tidak terlalu
sejajar, jadi nanti seling-seling. Ini kan seperti ini ya. Ini di baris yang berikutnya, di sisi yang lain nih, di sisi yang lain saya membuat ada 6. Di sisi yang lain ini saya membuat ada 6, atas bawah baru 2 ya. Di sisi kiri atau kanan itu saya buat 3 ya. Di samping kiri atau kanan dan kanannya ya saya buat 3. Di depan saya buat 6, di belakang juga di sini saya buat 6 ya. Ini mungkin bentuknya agak kayak keriting gitu ya, tapi nanti kita akan tarik-tarik seperti ini supaya bentuknya terlihat seperti bentuk bunga ya. Dan di finishingnya nanti kita akan tambahkan, boleh ya teman-teman tambahkan di sini mute-mute ataupun seperti manik-manik ya, manik-manik ya kristal atau manik-manik berwarna yang sesuai dengan warna benang yang teman-teman buat tasnya. Kalau saya di sini nanti akan pakai manik-manik warna pink mungkin, atau putih, atau biru seperti biru langit atau biru laut gitu ya. Seperti yang di atas ini kan nanti saya akan buatkan biru dongker. Ini saya masih akan membuat satu baris lagi motif bunganya. Jadi motif bunganya nanti akan ada 3, 1, 2, 3 gitu ya. Dan kemudian di baris berikutnya saya buat double crochet 1 keliling. Kemudian baru saya akan buatkan single crochet berkeliling dengan warna yang dongkernya ya. Jadi ini saya akan buatkan dulu motif bunganya untuk mengingat teman-teman ya. Sekali lagi saya buatkan. Jadi setelah buat double crochet sebanyak 4 ini, saya akan buatkan lagi satu double crochet di stitch yang keempat seperti ini ya. Kemudian saya buatkan 2 rantai. Kemudian buat di sini double crochet together sebanyak 2 ya. Oke, kemudian 2 lagi rantai, baru kemudian ke sini single crochet untuk kita tutup 1 helai ya. Nah, setelah selesai 1 helai begini, kita akan tambahkan 2 rantai, kemudian buat lagi 2 double crochet together ya kan. Kemudian buat 2 rantai lagi, baru single crochet ya. Kemudian buat lagi 2 rantai ya. Kemudian kita akan buat 1 double crochet ya, 2 double crochet ya together ya. 1 di sini, satunya lagi di lubang yang ada 2 double crochetnya untuk bunganya ya tadi ya. Nah seperti ini. Kemudian kita tutup, kita tambahkan 2 rantai. Nah untuk stitchnya atau single crochetnya masukkan ke tiang yang bunga sebelahnya seperti tadi ya. Nah gitu. Kemudian kita buat 2 rantai. Nah di tiang yang ini kita akan buat 2 helai lagi ya. Kita akan buat 2 helai bunganya dengan cara 2 double crochet together ya kan. Kemudian 2 rantai single crochet, 2 rantai, 2 double crochet together, kemudian 2 rantai, kemudian single crochet di sini. Nah baru setelah itu kita akan double crochet di stitch berikutnya, yaitu di sini ya. Nah nanti di bagian atasnya ini kan sudah jadi bunganya ya. Nanti di bagian atasnya sini teman-teman akan membuat double crochet kan, 1 baris kan. Nah double crochet 1 barisnya itu tiap-tiap stitch satu gitu ya, termasuk yang di atas sini. Nanti kan ini kan akan ada 1 di sini, 1 lagi di sini ya, sini. Nanti hasilnya seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini ya, bunganya tidak akan terlepas. Oke, kita lanjut lagi teman-teman sampai dengan selesai membuat bunga seperti ini. Baru kemudian nanti 1 baris berikutnya double crochet normal. Dan nanti pada saat akan membuat single crochet ya berkeliling dengan warna biru dongkernya, saya akan perlihatkan caranya. Oke, kita ketemu lagi di sini nanti.